Shalom, Bapak Ibu. Ini yang kedua dari seri teologi sistematik, dan untuk sesi ini, pelajaran ini kita akan belajar keberadaan Allah dan Allah yang Tritunggal. Sumber yang saya pakai untuk seri ini berasal dari buku God Has Spoken, ditulis oleh Gerald Bray, dan sistematik teologi yang ditulis oleh Wayne Grudem. Nah, manusia tahu dalam hati nurani bahwa ada Allah. Ini Roma pasal 1 ayat 19 sampai 21. Agak jelas dari dunia penciptaan dan di dalam hati nurani bahwa ada Allah. Ayat-ayat itu mengatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Blaise Pascal, seorang filosof pada abad yang ke-17, mengatakan bahwa kekurangan atau vakum yang dibentuk Allah ada di dalam hati setiap orang. Tetapi ada yang menyangkal keberadaan Allah. Mazmur 14:1, Mazmur 53:4 ayat 1, dan Roma pasal 1 yang baru dibaca ayat 18. Ada yang menolak kebenarannya. Untuk orang percaya, kesadaran ini menjadi semakin kuat karena kita mengenal Allah sebagai Bapa. Dalam Roma pasal 8, Allah Bapa kita, dan kita tahu bahwa Yesus Kristus menyertai kita. Jadi di dalam hati kita sudah paham, kita sudah tahu dari pengalaman dan dari firman Tuhan bahwa Allah ada dan Yesus menyertai kita. Nah, ada bukti keberadaan Allah dalam Alkitab dan alam semesta. Ada anggapan di dalam Alkitab bahwa Allah ada, dan dari kejadian sampai Wahyu. Ada bukti dalam alam semesta juga, seperti yang ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 20, dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17. Kita tidak akan membaca semua referensi ayat karena ada banyak, tetapi beberapa yang penting. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17 mengatakan begini, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Itu bisa disebut kasih karunia anugerah umum, ya. Jadi Allah menyatakan dirinya lewat cuaca yang baik, lewat makanan dan seterusnya. Semua yang ada membuktikan bahwa Allah berada. Ada cukup banyak contoh dari alam semesta yang memperlihatkan kreativitas Allah dan desain Dia ada di banyak hal. Contohnya kacamata. Dalam kacamata yang diciptakan dengan rumit, dan kalau ada sesuatu yang kecil yang beda, kita tidak bisa melihat dari bukan kacamata, dari mata. Jadi kita tidak bisa melihat dari mata kalau ada sesuatu kecil yang beda. Atau membayangkan daun di pohon-pohon, setiap daun berbeda dan ada desain di dalam daun berbeda.
Dan itu menyatakan kreativitas Allah kita yang adalah pencipta. Atau bunga, ini bunga matahari, bunga yang dengan yang kecantikan, yang harumnya, tetapi desain-desain banyak bunga. Bukan hanya satu bunga saja, tetapi banyak variasi bunga-bunga di dunia ini yang menyatakan kreativitas Allah, bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pencipta yang berada sampai saat ini dan selama-lamanya. Jadi ada bukti dari alam semesta. Juga ada bukti yang didebatkan untuk keberadaan Allah, bukti tradisional. Ini beberapa bukti-bukti yang diberikan dalam teologi, dalam sistem teologi atau teolog dalam sejarah gereja. Contohnya argumen kosmologis mengatakan ada penyebab untuk semuanya yang ada di dalam alam semesta kecuali penyebab yang pertama, yaitu Allah. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan sesuatu, tetapi Allah adalah penyebab yang pertama, yang utama. Ini argumen teleologi. Ada bukti harmoni, order, desain dalam alam semesta. Seharusnya ada seorang pribadi, seorang desainer. Ada tujuan dalam alam semesta ini. Purpose. Jadi alam semesta ada desain. Jadi pasti ada desainer. Ada yang membuat itu. Dan terus ada argumen ontologis. Tidak sesuatu yang bisa dipikirkan lebih tinggi dari Allah. Ya, kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih tinggi dari Allah. Nah, kalau begitu, secara ontologis, seharusnya ada Allah yang paling tinggi. Dan argumen moral. Ada hukum alami di dalam manusia. Suatu rasa, suatu akal bahwa harus ada keadilan. Jadi kalau ada seseorang yang membuat sesuatu yang jahat, seharusnya dia dihakimi. Nah, perasaan itu, keadilan itu berasal dari mana? Seharusnya ada dasar moral, berarti ada Allah yang membuat hukum-hukum itu dari sebelumnya dan membuat kita untuk merasa dalam hati nurani bahwa ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang tidak baik. Walaupun ada perbedaan antara budaya-budaya di dunia ini, tetapi pada dasarnya setiap budaya ada perasaan bahwa sesuatu yang baik dan tidak baik. Itu seharusnya berasal dari seorang pribadi yang di luar kita, yang lebih tinggi dari kita. Menurut Thomas Aquinas, dia teolog agama Katolik, ada 5 cara yang mana keberadaan Allah boleh dinyatakan dari alam semesta. Yang pertama, Allah berinisiatif, prime mover di atas segala sesuatu. Itu seperti penyebab yang utama, yang pertama. Allah penyebab utama. Jadi sedikit beda dari Allah berinisiatif. Allah berinisiatif itu berasal dari keinginannya sendiri. Tetapi Allah penyebab utama, paling dahulu tidak ada penyebab sebelumnya. Semuanya hal yang terjadi. Yang ketiga, Allah adalah pribadi yang premier yang seharusnya berada sebelum semua hal lain berada. Yang keempat, Allah adalah pribadi yang paling sempurna. Dan yang kelima, Allah adalah pribadi yang mengatur semua hal. Pada dasarnya, ada kepercayaan bahwa alam semesta diatur dengan logika secara inheren. Segala sesuatu yang ada seharusnya bisa dijelaskan secara logika. Padahal terkadang pikiran kita tidak bisa paham semuanya. Jadi hanya Allah mampu, sebenarnya hanya Allah mampu meyakinkan kita mengenai keberadaannya.
Jadi maksud saya, walaupun ada banyak bukti dari dalam alam semesta, bukti secara logika, bukti secara filsafat, tetapi sebenarnya itu seharusnya Roh Kudus yang menghidupi kita, yang bikin kita lebih sadar bahwa ada Allah di atas segala Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 mengatakan begini. 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ada seorang makhluk, ada seorang iblis, kegelapan yang membutakan mata orang yang ada di dunia ini, supaya kita perlu Roh Kudus untuk menghidupi, untuk membuka mata pikiran kita supaya kita bisa percaya. Ini dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kita perlu kekuatan Allah dan hikmat Allah untuk membuka pikiran dan pemahaman kita supaya kita bisa percaya bahwa Allah ada. Terus kita lanjut kepada doktrin Trinitas, Allah Tritunggal. Ini dinyatakan dengan secara progresif dalam Alkitab. Maksud saya, Alkitab mengatakan bahwa sifat-sifat Allah benar tentang Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Doktrin Trinitas bisa didefinisikan begini. Allah selalu selama-lamanya berada sebagai 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan setiap pribadi adalah Allah dengan sempurna. Hanya ada satu Allah saja. Nah, ada pernyataan ada secara tidak langsung di dalam Perjanjian Lama. Maksud saya, Perjanjian Lama ada kebenaran ini sudah ada di dalam PL secara tidak langsung. Kata Trinitas tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab, tetapi konsepnya tentang kata ini diajari di dalam banyak pasal. Kata Trinitas berarti 3 di dalam kesatuan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kadang-kadang orang berkata bahwa kata kita di sini berarti kata jamak yang berkaitan dengan raja, seperti orang royal, orang raja mengatakan kita ambil keputusan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, dalam Perjanjian Lama, tidak ada contoh lain pada waktu seorang raja memakai kata jamak itu. Penjelasan yang terbaik mengenai referensi adalah kita bisa melihat suatu indikasi keadaan jamak di dalam ketuhanan. Jadi ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang membahas kita. Mari kita menjadikan manusia. Kita bisa lihat juga Kejadian pasal 3 ayat 22, pasal 11 ayat 7, dan Yesaya pasal 6 ayat 8. Dalam bahasa Ibrani, kata kita dipakai bukan aku. Yang pada waktu Allah memanggil Yesaya, kata kita dipakai luar biasa. Nah, juga ada kutipan lain di mana satu orang disebut Allah atau Tuhan dan diperbedakan dari seseorang lain yang juga disebut Allah. Kita bisa lihat itu dalam Mazmur pasal 45 ayat 7 sampai 8. 2 pribadi yang berbeda disebut Allah.
Jadi sepertinya ada referensi secara tidak langsung dalam Perjanjian Lama mengenai atau yang membahas tentang Allah Tritunggal. Nah, itu kita bisa lihat Ibrani pasal 1 ayat 8 yang mengutip ayat ini. Juga Mazmur pasal 110 ayat 1. Yesus menjelaskan bahwa Daud berbicara tentang dua pribadi yang berbeda sebagai Tuhan. Dan siapakah Tuhan Daud kecuali Allah sendiri? Daud sadar tentang keadaan jamak pribadi di dalam satu Allah. Yesaya pasal 63 ayat 10. Roh Kudus berbeda dari Allah sendiri. Dia adalah Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus ini bisa didudahkan. Ya, dan yang mengatakan bahwa ada emosi-emosi pribadi yang khusus dalam roh Allah. Jadi sepertinya dalam ayat itu ada Allah dan ada rohnya, dua pribadi. Bisa lihat Malyaki pasal 3 dan Hosea pasal 1 ayat 7. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 16, roh Tuhan seperti hamba Tuhan diutus oleh Tuhan Allah untuk melakukan suatu misi yang khusus. Beberapa referensi mengenai malaikat Tuhan, malaikat di dalam bahasa Ibrani berarti pemberita, yaitu seorang yang memberikan suatu hal dari Allah atau memberitakan suatu hal dari Allah. Kalau malaikat Tuhan adalah seorang pemberita Tuhan, maka dia berbeda dari Tuhan sendiri. Tetapi kadang-kadang malaikat Tuhan disebut Allah atau Tuhan. Jadi kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 16, pada waktu malaikat Tuhan mendekati Gomer dan bukan Gomer, maaf, saya lupa namanya, hamba Sarah, dan pada waktu dia diusir dari Abraham dan Sarah. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 6, malaikat Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dan Bilangan pasal 22 kepada nabi palsu itu, dan Bileam, dan Hakikat pasal 2, Hakim-Hakim pasal 2 dan pasal 6. Jadi cukup banyak referensi yang mana malaikat Tuhan disebut Tuhan atau Allah dan diutus oleh Allah. Jadi sepertinya ada dua Allah pribadi, dalam Trinitas itu. Dan pernyataan yang lebih lengkap ada di dalam Perjanjian Baru. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ketiga pribadi Trinitas melakukan sesuatu yang berbeda. Allah Bapa berkata dari surga, berbicara dari surga, Anak Allah dibaptis, dan Roh Kudus sedang turun dalam bentuk burung merpati. Ada tiga pribadi Trinitas itu. Juga dalam Matius pasal 28 ayat 19, kita membaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6, 2 Korintus pasal 13 ayat 14, dan Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6, 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Ayat-ayat itu menyebut ketiga pribadi Trinitas yang berbeda tetapi sebagai satu. Jadi di dalam Perjanjian Baru menyatakan secara lebih langsung apa yang sudah dijelaskan atau sudah dinyatakan secara tidak langsung dalam Perjanjian Lama, bahwa ada Allah Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus, Allah Tritunggal. Nah, ada tiga pengungkapan yang meringkas pengajaran di dalam Alkitab. Nah, ini saya ambil dari Wayne Grudem, Systematic Theology. Yang pertama, Allah adalah tiga pribadi. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2, firman dengan Allah berarti firman itu berbeda dari Allah Bapa.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu berbeda, itu berarti firman itu berbeda dari Allah Bapa. Yohanes pasal 17 ayat 24, Yesus berdoa tentang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Dia berdoa kepada Allah Bapa. Hal ini membuktikan perbedaan di antara Allah Bapa dan anak Allah. Tetapi di dalam perjanjian lama kita membaca bahwa Allah tidak akan membagi kemuliaan dengan yang lain. Tetapi Yesus berdoa, kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Allah Bapa membagi kemuliaan, memberikan kemuliaan kepada yang lain, kepada anaknya. Jadi itu di dalam Allah Tritunggal itu hubungan dinyatakan bahwa ada perbedaan di sini tetapi dalam kesatuan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, Yesus adalah iman agung dan senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Lihat juga Ibrani pasal 7 ayat 25, berbeda. Allah Bapa bukan Roh Kudus dan Putra bukan Roh Kudus. Semuanya pribadi ini dibedakan di dalam beberapa ayat yang ditulis di situ. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang unik. Tidak suatu tenaga, tidak suatu energi, tetapi pribadi yang unik. Karena kita lihat Roh Kudus dapat mengajar, bersaksi. Ini di slide yang sebelah, saya tidak bisa kembali. Dia mendoakan orang lain, mencari kebenaran Allah, mengenal pikiran Allah, memberikan pemberian kepada jemaat, melanggar beberapa kegiatan, berbicara. Semua hal ini adalah kegiatan Allah pribadi, bukan hanya sebuah tenaga energi saja. Kita akan belajar ini lebih dalam lagi tentang teologi pada waktu kita belajar tentang teologi Roh Kudus. Nah, jadi ini pengungkapan yang pertama, Allah adalah 3 pribadi. Yang kedua, setiap pribadi adalah Allah dengan sepenuhnya. Allah Bapa adalah Allah. Hal ini dinyatakan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu. Anak Allah adalah Allah. Ada beberapa referensi yang bisa dipakai, Yohanes, Ibrani, Titus, 2 Petrus. Jadi ini seluruh perjanjian baru menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Dan Roh Kudus adalah Allah. Posisi atau otoritas Roh Kudus disamakan dengan posisi Allah dan Yesus, yaitu anak Allah. Juga kita bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 5. Jangan berbohongi Roh Kudus, dikatakan Petrus. Jangan berbohongi Allah, dikatakan Petrus. Jadi disamakan dengan Allah. Sifat kemahahadiran kepada Roh Allah bisa ditemukan dalam Mazmur pasal 139. Juga kita lihat itu dalam 1 Korintus pasal 2. Dan kelahiran baru adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Dan pernyataan yang ketiga adalah ada hanya satu Allah. Ketiga pribadi adalah satu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, one in essence. Esensi. Tidak ada 3 Allah. Hanya ada satu. Jadi Allah Bapa tidak berhubungan seksual dengan Maria. Dan ada anak Allah. Seperti yang dikatakan orang lain di agama lain. Tetapi Allah adalah satu, Esa. Kita lihat itu dalam Ulangan, dalam Keluaran pasal 15, dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Yesaya, dan di dalam Perjanjian Baru, 1 Timotius, Roma pasal 3, 1 Korintus pasal 8, dan Yakobus. Pada waktu kita belajar lebih khusus tentang teologi Yesus Kristus, kita akan pakai ini 1 Korintus pasal 8 ayat 6, karena itu pernyataan
tentang Allah seperti dari Ulangan pasal 6, seperti dikatakan Shema, yang dikatakan tentang Allah Bapa dan juga dikatakan tentang anak Allah. Jadi disamakan Allah yang Esa tetapi dalam 3 pribadi. Nah, kalau kita mau membahas atau menjelaskan Allah Tritunggal, itu susah. Itu susah untuk pakai analogi karena semua analogi kurang jelas. Nah, kita bisa coba dari ayat-ayat di dalam firman Tuhan, tetapi pada waktu kita pakai analogi, itu kurang jelas. Seperti pohon ini. Pohon ada akar, ada batang pohon, ada ranting, semua disebut pohon. Tetapi ketiga bagian ini hanya suatu bagian, bukan pohon secara lengkap. Dan ketiga bagian bersifat berbeda, bukan seperti ketiga pribadi Trinitas yang karakternya, yang sifatnya sama, walaupun tugasnya beda. Atau air, ada air, ada es, dan uap air. Tetapi air tidak pernah ketiga bentuk pada waktu yang sama, ada sifat yang berbeda, tidak ada kesamaan mengenai kesatuan Allah, tidak ada satu air, contohnya. Seperti satu Allah yang Esa. Ada yang mengatakan bahwa orang yang bisa disebut petani dan orang sama itu penatua di jemaat, dan mungkin orang itu juga bupati di kota. Ada 3 fungsi tetapi orang yang sama. Tetapi hanya satu orang yang melakukan tugas yang berbeda pada waktu yang berbeda dan tidak berelasi seperti dalam Trinitas. Jadi ini satu orang saja. Dalam Allah Tritunggal ada hubungan, ada relasi antara ketiga pribadi itu dalam Allah Tritunggal. Ada yang mengatakan bahwa bagian manusia yaitu intelek, emosi, dan kehendak. Tetapi setiap bagian dipisahkan, kalau dipisahkan dari manusia, tidak dianggap manusia secara lengkap. Jadi tidak bisa dipakai. Tidak ada analogi yang dipakai di dalam firman Tuhan, kecuali kata Bapa dan Anak, dan hal ini berkaitan dengan hubungan. Jadi itu penting. Kita harus mengaku, kita harus berkata bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengerti, memahami Allah Tritunggal secara lengkap. Kenapa? Karena kita terbatas. Kita terbatas dalam pikiran kita terbatas dalam space ini, waktunya, dan kita tidak bisa memahami, tetapi kita bisa membaca dari firman Tuhan bahwa teologi Allah Tritunggal itu ada di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita pikir tentang hubungan Allah Bapa dan Anak Allah dan Roh Kudus, ada hubungan antara Allah yang ketiga pribadi itu dalam Allah yang Esa. Itu bisa dikatakan atau itu bisa diakui. Nah, kita terus lanjut. Ada beberapa kesalahan yang terjadi pada waktu satu pernyataan disangkal, yaitu Allah adalah 3 pribadi, setiap pribadi adalah Allah secara lengkap, dan ada hanya satu Allah. Jadi setiap kali satu pernyataan dari ketiga pernyataan itu disangkal, ada pengajaran sesat atau pengajaran yang kurang sesuai dengan Alkitab. Yang pertama disebut modalisme. Modalisme mengatakan Allah bukan 3 pribadi yang berbeda, tetapi hanya satu pribadi dalam modus yang berbeda pada waktu yang berbeda. Tetapi hanya satu pribadi dinyatakan pada waktu tertentu. Dalam Perjanjian Lama Allah dinyatakan sebagai Bapa, dalam Injil Allah dinyatakan sebagai Anak Allah, dan setelah hari Pentakosta Allah dinyatakan sebagai menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Kadang-kadang pengajaran ini disebut Sabellianisme karena nama pendiri adalah Sabellius yang tinggal di Roma pada abad yang kedua.
Pandangan ini menyangkal hubungan di antara ketiga pribadi yang berbeda yang ada pada pembaptisan Yesus. Mereka ada. Allah Bapa berbicara, Anak Allah dibaptis, Roh Kudus turun. Dan saat pada waktu Yesus berdoa, dan tidak ada pendamaian karena Anak Allah tidak menanggung murka Allah sebagai pengganti bagi kita. Dan jika Allah hanya satu pribadi, Allah tidak mampu berkomunikasi dengan anaknya. Itu sering terjadi dalam perjanjian baru. Salah satu gereja yang mengambil ini adalah United Pentecostal Church. Mereka membaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Yang berikutnya adalah pengajaran Arianisme. Arius adalah seorang uskup di Alexandria, Mesir. Idenya ditolak pada konsili Nisea pada tahun 325. Dia mengajar bahwa Anak Allah telah diciptakan oleh Allah Bapa. Maka dulu dia tidak ada, dan bukan juga Roh Kudus, hanya Allah Bapa saja. Jadi Allah Bapa adalah Allah yang Esa, dan dia menciptakan Anak Allah. Dia mengatakan, Arius mengatakan, walaupun Anak Allah adalah sebelum permulaan ciptaan dan jauh lebih penting daripada segala sesuatu, ada saat yang dia tidak ada. Jadi dia tidak bisa disamakan dengan Allah. Dia seperti Allah tetapi bukan Allah atau sama dengan Allah. Pengikut Arianisme memakai Yohanes pasal 1 ayat 14, 3 ayat 16, 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, dan Kolose pasal 1 ayat 15 untuk mendorong pandangan mereka. Tetapi Kolose pasal 1 ayat 15 berarti bukan Kristus dilahirkan, tetapi dia memiliki hak anak sulung. Dan sebenarnya Arianisme ini muncul lagi sebagai saksi-saksi Yehova. Mereka mengatakan hampir persis yang sama dengan Arianisme. Ini menyatakan bahwa seperti yang dikatakan Salomo dalam pengkhotbah, tidak ada hal baru di bawah matahari. Jadi ajaran sesat ini sering muncul lagi karena ada orang yang menyangkal satu dari ketiga pernyataan yang benar itu yang kita bahas dulu. Nah, jadi pengakuan iman Nisea Konstantinopel mengatakan ini dengan baik, menjelaskan ini dengan baik. Mungkin itu terlalu tulis untuk dibaca, saya akan membaca dari catatan saya. Mereka mengatakan begini, ini beda sedikit dari konsili Nisea atau pengakuan rasuli yang biasanya kita ucapkan dalam ibadah umum. Tapi begini, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi diakui bahwa Allah, kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dicipta. Ini melawan Arianisme. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus,
Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jadi pengakuan ini dari Nisea Konstantinopel menjelaskan dengan baik Allah Bapa, Anak, Allah dan Roh Kudus yang fungsinya, tugasnya yang beda, tetapi esensinya, naturnya yang sama. Ya, jadi mereka adalah Allah yang esa. Nah, jadi dia itu mengatakan bahwa sehakikat dengan Sang Bapa, homoousias dalam bahasa Yunani, bukan seperti Sang Bapa, homoiousias. Ini seperti yang dikatakan Arius, homoiousias, anak Allah seperti Bapa, tetapi sebenarnya anak Allah sehakikat, homoousias dengan Allah Bapa. Satu huruf yaitu I membedakan dua pandangan yang sangat berbeda. Terus ada pandangan dikatakan atau disebut subordinasionisme. Pandangan ini mengatakan bahwa anak Allah kekal dan ilahi tetapi tidak sama dengan Allah Bapa. Jadi anak Allah dianggap subordinat dengan Allah Bapa. Mereka menganggap putra sedemikian dibawahi oleh Bapa sehingga hakikat ilahinya terancam. Origenes mendorong suatu pandangan seperti subordinasionalisme karena dia percaya bahwa putra dibawahi oleh Bapa. Tetapi Athanasius melawan pandangan ini, dan ini agak berbahaya kalau kita pegang konsep ini, karena ini akan menuju kepada pemikiran bahwa Allah Bapa lebih tinggi dalam hakikatnya dibandingkan dengan Yesus. Terus yang lain, pengajaran yang tidak benar, disebut adopsionisme. Yesus adalah manusia biasa sampai pembaptisannya. Allah mengangkatnya sebagai anaknya dan memberikan kepadanya kekuasaan supra alami. Jadi Kristus tidak ada sebelum dia lahir, dia tidak kekal, dan juga setelah diangkat oleh Allah, Yesus hanya ditinggikan sebagai anak dalam pengertian yang unik. Nah, nanti kita akan pada waktu kita membahas tentang hakikat atau sifat-sifat Yesus, siapakah Yesus, kepribadiannya, kita akan kembali ke konsep-konsep yang sesat ini. Karena biasanya itu berfokus kepada siapakah Yesus sebenarnya. Nah, karena Yesus mengatakan diri sebagai Allah, kita akan lihat itu. Yesus mengatakan diri sebagai anak manusia. Yesus mengatakan diri sebagai anak Allah. Dan pada waktu dia mengatakan diri sebagai anak Allah, orang Yahudi marah sekali karena Yesus disamakan dengan Allah. Kita akan lihat itu pada waktu kita lihat teologi Yesus Kristus. Nah, kenapa doktrin ini penting? Kepentingan doktrin Trinitas. Yang pertama, pendamaian. Kita sudah lihat ini sebentar secara singkat. Tapi jika Yesus hanya diciptakan, maka dia tidak dapat menanggung murka Allah dan tidak bisa mewakili Allah secara sempurna untuk menanggung murka itu dengan sempurna, dengan lengkap. Jadi pendamaian itu terancam. Terus pembenaran oleh iman, sola fide. Jika Yesus bukan Allah, maka kita akan meragu apakah dia bisa menyelamatkan kita secara lengkap. Jika Yesus bukan Allah yang kekal, mengapa kita harus berdoa kepada dia atau menyembah dia?
Tetapi ada cukup banyak referensi yang memerintah kita untuk menyembah Yesus. Nah, tidak mungkin Paulus, seorang monoteis, akan mendorong kita untuk menyembah Yesus kalau Yesus bukan Allah. Jadi itu sangat penting. Bisa membaca dari Gordon Fee, bukunya tentang Kristologi. Nanti saya akan mengacu kepada buku itu pada waktu kita membahas teologi Kristus. Jadi Yesus menerima persembahan dari Thomas, persembahan dari Yohanes di Wahyu pasal 5 dan seterusnya. Jika ada orang yang mengajar bahwa Yesus diciptakan tetapi Yesus menyelamatkan, dia menyangkal Alkitab karena hanya Allah bisa menyelamatkan. Kalau hanya Allah bisa menyelamatkan, Perjanjian Baru seringkali mengatakan bahwa Yesus menyelamatkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, kita menyangkal Alkitab. Hakikat Allah yang pribadi dan bebas akan disangkal kalau tidak ada Trinitas. Dan terus kesatuan alam semesta kacau balau kalau tidak ada Trinitas. Ada kesatuan di dalam Trinitas yang mengawasi kesatuan di dalam alam semesta. Jadi ada konsep dikatakan tritheisme, mengatakan bahwa ada 3 Allah. Nah, tidak terlalu banyak orang mengikuti pandangan ini dalam sejarah gereja, tetapi agama Kristen dituduh untuk percaya seperti pandangan ini. Kita tidak percaya sebagai orang Kristen bahwa ada 3 Allah. Ada Allah yang Esa, tetapi Allah dalam Allah Tritunggal, ketiga pribadian, 3 pribadi dalam Allah yang Esa itu. Walaupun gereja awal mengembangkan suatu pandangan Trinitas tentang Allah dan berisiko dianggap tritheisme, mereka sangat tegas dalam teologi monoteisme dan selama abad demi abad mencoba menyesuaikan kebenaran ini dalam konsep 3 dalam 1. Tidak mungkin mereka tetap mau pegang konsep politeisme yang biasa pada waktu itu. Mereka monoteis yang serius, tetapi 3 dalam 1. Itu mereka coba menjelaskan dalam dunia filsafat pada waktu itu, filsafat Yunani, filsafat Arab, filsafat Eropa. Dan mereka pegang kebenaran ini karena kebenaran ini ada dalam Alkitab. Dan seperti yang kita bahas dalam sesi yang pertama, teologi Alkitab, Alkitab benar, bisa dipercayai, kita bisa yakin bahwa Alkitab 100% benar. Jadi setiap hal yang dikatakan Alkitab tentang Allah, anak Allah sebagai Allah, benar. Setiap kata yang dikatakan Alkitab tentang Roh Kudus sebagai Allah, benar. Dan Alkitab tidak coba menjelaskan secara filsafat bagaimana 3 dalam 1, tetapi itu ada, kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Nah, juga kita harus memikirkan tentang perbedaan di antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Fungsi yang berbeda dalam relasi dengan dunia. Jadi ini disebut ekonomi Trinitas. Kata ekonomi dipakai dengan pengertian mengurus kegiatan-kegiatan. Jadi setiap pribadi Trinitas berelasi dengan dunia secara berbeda. Di dalam penciptaan, contohnya Allah berfirman, anak Allah menciptakan semuanya, dan Roh Kudus juga ada. Kita bisa lihat roh ada, ruach dalam bahasa Ibrani, ada dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Dan ada fungsi yang berbeda dalam penebusan. Allah Bapa merencanakan penebusan dan mengutus anaknya. Putra menaati Bapaknya dan menggenapi penebusan bagi kita. Dan Roh Kudus diutus untuk menerapkan penebusan kepada kita. Dan Roh Kudus memulihkan kita, menguduskan kita, dan menguatkan kita. Jadi 3 fungsi
dalam penebusan kita. Sudah berada selama-lamanya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal berada sebagai Allah Tritunggal selama-lamanya. Tidak menjadikan anak Allah dan Roh Kudus. Ini jelas dalam perikop-perikop itu. Dan setiap pribadi dari Trinitas adalah Allah ilahi dan sama secara esensi atau hakikat. Sama secara ontologis, tetapi subordinat dalam tugas. Bukan subordinat secara ontologis, tetapi subordinat dalam tugas. Terus hubungan di antara tiga pribadi dan keberadaan sebagai Allah. Ada perbedaan antara pribadi dan keberadaan atau hakikat. Apa perbedaan antara pribadi dan hakikat? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Allah satu dalam hakikat tetapi ketiga pribadi? Kita harus ingat bahwa setiap pribadi adalah Allah dengan lengkap. Kepenuhan Allah berkenan diam di dalam setiap pribadi dalam Trinitas. Allah Bapa adalah hakikat Allah dengan sempurna, Anak Allah, hakikat Allah dengan sempurna, Roh Kudus, hakikat Allah dengan sempurna. Setiap pribadi dalam Trinitas adalah Allah secara lengkap dan tidak menambahkan sesuatu ke keilahian Allah. Setiap pribadi menyatakan suatu sifat yang khusus dalam sifat-sifat Allah yang utuh. Nah, juga kita bisa bertanya apakah kita bisa mengerti doktrin Trinitas. Seperti yang saya jelaskan dulu, kita tidak bisa mengerti secara lengkap. Tetapi kita dapat mengerti siapakah Allah Bapa, siapakah Putra, Yesus Kristus, dan siapakah Roh Kudus. Dan kita harus mengaku bahwa walaupun kita belum mengerti secara lengkap, tidak ada kontradiksi di dalam firman Tuhan atau di dalam Trinitas. Kebenaran ada, itu jelas dalam firman Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita akan melihat bahwa ada Allah Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Robert Lethan mengatakan begini, menulis begini dalam Global Dictionary of Theology. Pada waktu gereja mengatakan bahwa anak Allah atau Roh Kudus adalah Allah seutuhnya, ini berarti bahwa Allah seutuhnya berada dalam setiap pribadi tanpa sisanya. Allah seutuhnya dalam setiap pribadi dan setiap pribadi adalah Allah seutuhnya. Tetapi keberadaan Allah Esa tidak terpisah. Ini beda dari makhluk yang diciptakan. Tidak bisa memotong atau memisahkan sebagian dari Allah. Allah tidak bisa dibagikan dan tidak memiliki bagian-bagian. Itu sebabnya Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus dijelaskan sebagai Allah seutuhnya bersama-sama dan setiap pribadi. Nah, kita mengakhiri les ini, pengajaran ini dengan beberapa poin sebagai kesimpulan. Banyak dari poin-poin ini diambil dari Gerald Bray, bukunya tentang sejarah teologi. Yang pertama, orang percaya mula-mula tidak pernah menyamakan Allah dengan dewi-dewi dan tidak pernah mengizinkan konsep-konsep non-Yahudi untuk mempengaruhi teologi mereka. Bahkan jika penginjil terkadang mereferensi dewa-dewi pada waktu mereka memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi yang tidak tahu apa-apa tentang agama Yudaisme. Jadi mereka coba pakai konsep kontekstual untuk menjelaskan siapakah Allah, tetapi tidak melarang atau tidak menolak konsep yang ada di dalam Yudaisme tentang monoteisme. Terus bagaimana Allah Bapa bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh anak Allah adalah suatu misteri, rahasia, sesuatu yang tersembunyi, yang dipahami dalam hubungan Allah Bapa dan anak Allah, dan tidak bisa dipahami secara lengkap oleh orang-orang di luar hubungan itu. Sifat hubungan ini dinyatakan dalam bahasa
memperanakan, yang mana Allah Bapa memperanakan anak Allah. Analogi ini diambil dari pengalaman manusiawi dan tidak bisa dipahami secara harfiah, tapi menyatakan bahwa Allah Bapa memiliki suatu posisi yang paling tinggi dalam Trinitas yang diakui oleh anak Allah, dan dalam pribadinya sendiri menyatakan diri sebagai anak Allah, dan waktu yang sama menyatakan apa yang unik tentang Allah Bapa yang mengutusnya. Terus, ketinggian Allah Bapa adalah ketinggian dalam posisi, bukan keberadaan atau esensinya. Allah Bapa lebih tinggi dari anak Allah dan Roh Kudus oleh karena dia memiliki otoritasnya untuk mengutus anak Allah dan Roh Kudus untuk menggenapi kehendaknya. Ini jelas dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terus, dunia ini harus tunduk kepada anak Allah karena dunia ini lebih rendah dari anak Allah dalam hakikatnya. Tetapi anak Allah menunduk kepada Allah Bapa bukan karena lebih rendah dalam hakikatnya, tetapi sehingga menyatakan bagaimana pribadi dalam Trinitas ada hubungan dengan pribadi lain. Jadi ini melawan konsep subordinasionalisme. Anak Allah menunduk kepada Allah Bapa dalam hubungan itu, bukan secara esensinya. Ya, ini yang penting. Dan terus salah satu masalah dalam teologi Trinitas yang membuat penjelasan sangat rumit adalah masalah bahasa. Tidak ada waktu untuk menjelaskan ini lebih lengkap atau dengan detail, tetapi mungkin Bapak Ibu bisa membaca dari buku Gerald Bray, God Has Spoken, untuk mengerti ini. Dia menjelaskan ini dengan baik. Teologi Kristen memakai beberapa kata yang dulu biasa dalam filsafat bahasa Yunani kuno, tetapi kata pribadi atau person bukan suatu kata dalam kategori biasa itu. Karena orang Yunani kuno tidak memahami realitas utama seperti itu. Melainkan bagi orang Kristen, konsep pribadi atau person paling penting. Karena ini jalannya untuk ketemu dengan Allah. Hubungan itu antara filsafat Yunani dan teologi Kristen dilahirkan dalam keadaan historis, tetapi lebih dangkal dengan apa yang diperkirakan dulu. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kita bisa lihat perbedaan antara filsafat Yunani dan teologi Kristen lebih besar dari kesamaannya. Dan yang terakhir, perbedaan antara Allah Bapa dan anak Allah harus diakui, tetapi tidak sampai ada kompromi dengan hakikat ilahi anak Allah. Jadi ini sedikit, mungkin secara singkat mengenai teologi keberadaan Allah dan Allah Tritunggal. Saya harap Bapak Ibu diberkati dan mungkin didorong untuk belajar lebih dalam lagi secara sendiri. Dan kalau mau minta sumber buku-buku, maaf saya hanya tahu buku-buku Inggris dalam konteks ini, tetapi kalau mau minta silakan kontak saya akan kasih beberapa usulan untuk buku-buku yang bisa dipelajari lebih dalam lagi tentang Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Bapa kami serahkan kebenaran ini dalam tangan Tuhan. Tolong membuka pikiran dan hati kami untuk mengerti lebih dalam lagi tentang anak Allah dan Roh Kudus. Dan kami minta Roh Kudus untuk membuka mata pikiran kami supaya kami bisa memahami lebih dalam lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.